Selamat datang di Jurnal Horor ID. Disinilah kisah-kisah nyata, legenda urban dan teror mistis dari pelosok Nusantara disuarakan kembali dengan cara yang tak akan mudah kamu lupakan. Malam ini, kami akan membawamu ke salah satu wilayah paling misterius di Yogyakarta, Gunung Kidul, tempat yang dikenal dengan pantai-pantainya yang memukau, tetapi juga menyimpan sisi gelap yang tak banyak orang tahu. Sebuah hutan yang tidak ada dalam peta resmi. Sebuah wilayah yang diyakini sebagai perbatasan antara alam manusia dan dunia lain. Inilah kisah Hilang di Alas Purwo Gunung Kidul tahun 2021. Di tengah masa pandemi yang mulai mereda, 3 mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Andi, Bima, dan Ratna, merasa jenuh dengan rutinitas kuliah daring yang terus-menerus mengekang. Mereka adalah sahabat dekat sejak tahun pertama dan sudah lama merencanakan untuk camping bareng ke alam terbuka. Tapi kali ini, bukan sekadar camping biasa yang mereka cari. Andi, seorang mahasiswa jurusan antropologi, menemukan diskusi menarik di forum Reddit dan Kaskus tentang hutan-hutan angker di Indonesia. Salah satu nama yang membuatnya penasaran adalah Alas Purwo Gunung Kidul. Nama itu terdengar janggal karena yang terkenal adalah Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur. Tapi beberapa orang bersaksi bahwa ada hutan dengan sebutan yang sama di sisi timur Gunung Kidul, tepatnya di wilayah tanpa koordinat jelas. Bahkan, beberapa saksi mengatakan lokasi itu tidak bisa ditemukan lewat Google Maps, seolah hanya muncul bagi mereka yang dipanggil. Andi menunjukkan tangkapan layar testimoni dari forum itu kepada Bima dan Ratna saat mereka nongkrong di sebuah angkringan. Salah satu komentar menyebut, "Masuk hutan ini jam 12 malam di malam Jumat Kliwon. Kalian akan tahu apa artinya melihat dunia lain tanpa meninggal." Alih-alih takut, Bima langsung semangat. Ia tipe orang yang tidak percaya mistis. Paling juga, cuma mitos warga biar nggak ada yang masuk dan nebang pohon sembarangan, katanya sambil tertawa. Ratna agak ragu, tapi tetap ikut. "Asal jangan aneh-aneh, aku ikut aja. Tapi jangan main-main kalau memang tempatnya angker." Setelah mempersiapkan logistik selama 2 hari, tenda, makanan instan, alat navigasi, senter, dan kamera, mereka pun berangkat. Tujuan mereka adalah sebuah titik kosong di peta digital, sekitar 3 km dari Pantai Greweng. Mereka mendapatkan titik itu dari gabungan petunjuk arah di forum horor, ditambah cerita dari seorang tukang ojek yang mereka temui di sekitar Wonosari. Dalam perjalanan menuju titik tersebut, mereka sempat berhenti di sebuah warung kecil di kaki bukit. Warung itu sepi, hanya dijaga oleh seorang pria tua kurus berjenggot putih. Namanya Pak Darmo. Pak Darmo langsung memperhatikan ransel besar dan tenda di punggung Bima. "Mau kemana, nak? Ini bukan jalur wisata." "Kami mau camping, Pak. Di atas katanya ada hutan bagus," jawab Andi sopan. Pak Darmo terdiam sejenak, lalu duduk dan menghela napas panjang. "Kalian masih muda, darahnya panas. Tapi kalau saya boleh bilang, jangan teruskan niat itu. Hutan di sana bukan tempat yang bisa kalian anggap alam bebas. Itu wilayah perbatasan." Bima tersenyum sinis. "Perbatasan apa, Pak?" "Desa." Pak Darmo menatapnya tajam. "Perbatasan antara yang kasat mata dan yang tidak." Suasana jadi tegang. Ratna menggenggam botol minumnya erat. "Tapi keputusan di tangan kalian," lanjut Pak Darmo. "Kalau tetap mau ke sana, jangan menoleh ke belakang kalau dengar suara. Jangan jawab kalau dipanggil. Dan yang paling penting, kalau kalian dengar gamelan, lari." Mereka hanya mengangguk sopan, lalu melanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 5 sore, mereka tiba di tepi hutan yang disebut dalam forum. Tidak ada gerbang, tidak ada papan nama. Hanya deretan pohon besar yang tampak lebih tua dan lebih kelam dari hati biasa. Langkah pertama mereka memasuki hutan itu terasa berat, seolah udara menjadi lebih pekat dan suara alam tiba-tiba memudar. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung, hanya hembusan angin yang terasa dingin meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Mereka memilih tanah datar untuk mendirikan tenda dekat sebuah pohon besar yang akarnya menonjol keluar seperti tangan mencengkeram tanah. Api unggun dinyalakan, makanan disiapkan, dan malam mulai turun perlahan. Tapi sesuatu terasa ganjil. Saat kayu mulai terbakar, Ratna mencium bau menyengat seperti kemenyan. Tapi mereka tidak menyalakan apapun selain kayu dan minyak tanah. "Kalian nyium bau aneh nggak?" tanyanya pelan.
Bima mengendus. Enggak, jangan-jangan kamu panik duluan, Rat. Tapi Andi juga mulai merasa resah. Ia melihat dedaunan di sekeliling. Mereka seolah bergoyang, padahal angin tak bertiup. Di kejauhan, ia melihat kabut mulai muncul dari balik pepohonan pukul 11 malam. Saat mereka sudah masuk ke dalam tenda dan bersiap tidur, suara itu muncul. Samar, lirih, tapi jelas, gamelan. Bukan dari speaker, bukan dari HP, dari tengah hutan. Ratna langsung duduk tegak. Kalian dengar itu? Bima membuka resleting tenda dan menatap keluar. Apaan? Aku nggak dengar apa-apa. Andi justru terlihat bingung. Matanya terpaku ke arah utara, ke balik kabut. Aku dengar, itu suara kendang sama bonang, bisiknya. Ratna mulai panik. Itu bukan suara biasa. Kita balik yuk. Tapi Andi berdiri. Aku penasaran. Sebentar aja, aku mau cek. Tanpa menunggu jawaban, Andi membawa senter dan berjalan ke arah suara gamelan yang perlahan makin jelas. Dan itu adalah awal dari malam paling mengerikan yang pernah mereka alami. Kabut mulai turun saat Andi berjalan menyusuri jalur samar di antara pohon-pohon besar. Senter yang dibawanya menyorot ke depan, tapi cahaya itu terasa lemah, seperti diserap oleh kegelapan hutan. Gamelan masih terdengar. Kali ini lebih jelas, seolah ada upacara di balik tirai kabut. Ia melihat bayangan samar, seperti tubuh-tubuh menari dengan gerakan lambat. Tapi setiap kali ia mencoba mendekat, bayangan itu menjauh, tetap berada di batas pandangannya. Sementara itu, di tenda, Bima dan Ratna menunggu. 15 menit berlalu, lalu 30, lalu 1 jam. Andi belum balik, kata Ratna. Mulai panik. Ia sudah berdiri dan memakai jaket. Tenang, mungkin dia cuma nyasar dikit. Aku susul sekarang, sahut Bima. Tapi sebelum ia melangkah keluar, terdengar suara pelan dari sisi tenda mereka. Ratna tertegun. Ia mengenali suara itu. Lembut. Persis suara Andi. Tapi ada sesuatu yang aneh. Terlalu tenang. Terlalu pelan. Seperti bisikan dari dalam mimpi buruk. Bima, itu Andi, kan? Bima ragu. Ia keluar tenda dengan senter menyala, menyapu sekitar hutan. Tapi tidak ada siapa-siapa. Woi, di mana lo? Tak ada jawaban. Hanya suara malam yang perlahan berubah menjadi keheningan total. Mereka memutuskan menunggu. Tapi malam semakin ganjil. Sekitar pukul 2 pagi, Ratna mulai gemetar. Ia berkata mendengar suara lain. Bukan hanya gamelan, tapi juga suara tawa, suara perempuan. Dan kali ini, Bima juga mendengarnya. Suara itu pelan, seperti tawa seorang penari yang sedang membawakan tarian magis. Tawa itu tidak berasal dari satu arah. Kadang dari kanan, kadang dari belakang, kadang dari dalam tanah. Tenda mereka mulai bergetar. Bima membuka pintu tenda dan melihat kain luar bergoyang, seolah ada sesuatu yang menarik dari bawah. Ia menyalakan senter dan menyinarinya, tapi tidak ada siapa-siapa. Ratna menjerit saat merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Tapi ketika dicek, hanya tanah lembab dan akar-akar kecil. Namun anehnya, api unggun yang mereka buat mati. Batu-batu di sekitarnya tersusun membentuk pola lingkaran yang belum mereka buat sebelumnya. Dan di tengah lingkaran itu ada bunga, kenanga segar. Padahal tak ada pohon kenanga di sekitar hutan itu. Ratna mulai menangis. Aku mau pulang, Bim. Ini bukan tempat normal. Ini bukan hutan biasa. Bima mengangguk. Oke, begitu fajar menyingsing, kita langsung cabut. Kita cari bantuan. Mereka bertahan di dalam tenda, tapi tak bisa tidur. Sesekali suara gamelan terdengar lagi. Kadang berhenti, lalu terdengar suara orang berjalan di luar. Pelan. Menyeret langkah. Saat fajar mulai menyentuh pucuk pohon, mereka langsung berkemas dan meninggalkan lokasi. Namun beberapa langkah keluar dari area perkemahan, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Sebuah pendopo tua berdiri di antara pepohonan seperti tidak ada semalam sebelumnya. Bangunannya reot, terbuat dari kayu jati hitam dengan tiang yang dibungkus kain merah lusuh. Di tengah pendopo itu tergantung sehelai kain kafan dari langit-langit, penuh bercak merah kecoklatan dan aroma anyir menyengat. Di sekelilingnya ada
beberapa patung batu dengan wajah tertutup kain putih. Patung-patung itu berdiri menghadap ke tengah, seolah menjadi saksi dari sebuah ritual lama yang belum selesai. Ratna mendekat tanpa sadar. Matanya kosong. Langkahnya pelan, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Ratna, jangan dekati itu!" teriak Bima. Tapi Ratna tidak menjawab. Ia melangkah masuk pendopo, dan saat tangannya hampir menyentuh kain kafan itu, tubuhnya mendadak lunglai dan jatuh pingsan. Bima berlari dan mengangkatnya. Tapi saat ia menepuk-nepuk wajah Ratna, gadis itu membuka mata dengan tatapan kosong. Mulutnya bergerak, tapi bukan suara Ratna yang keluar. Dia menari di balik kabut. "Jangan lihat, jangan lihat. Dia akan membawamu juga." Bima merinding. Suara itu pelan, tapi dingin dan penuh ancaman. Lalu, tawa lirih keluar dari mulut Ratna. Tangannya bergerak di udara, membentuk gerakan seperti menari tayub, gerakan lambat, halus, dan menakutkan dalam konteks itu. Bima membaca doa pelan, tapi suara itu justru tertawa lebih keras, lalu berhenti tiba-tiba. Ratna pingsan lagi. Bima segera menggendongnya keluar dari pendopo. Tapi begitu mereka meninggalkan tempat itu, semua jalan terasa asing. Jalur yang mereka lewati kemarin tidak ada. Tanah yang mereka injak berubah. Semua arah menunjukkan hutan. Kompas berputar tidak jelas. GPS mati. Mereka berjalan selama berjam-jam, tapi matahari tidak juga naik tinggi. Kabut masih menggantung, dan hutan seolah memutar mereka ke tempat yang sama. Lalu, dari balik kabut, Bima melihat sesosok bayangan berdiri diam. Andi. Tapi ada yang salah. Bayangan itu memakai jaket yang sama seperti Andi, tapi wajahnya tidak ada, kosong, rata, seperti topeng tanah liat tanpa mata. Saat Bima hendak mendekat, kabut menutup lagi, dan sosok itu lenyap. Bima memanggil nama Andi, tapi suaranya hanya memantul di antara pepohonan. Ratna terbangun pelan di pundaknya, tapi kali ini ia menangis dalam diam. "Aku lihat dia, Andi. Dia ikut menari," bisiknya pelan. Bima tak menjawab. Ia tahu, mereka tidak sedang berada di dunia yang sama lagi. Bima terus berjalan dengan Ratna di gendongannya. Langkahnya berat, tubuhnya lelah, tapi rasa takut mengalahkan segalanya. Pas senonsdeshtip befrafbestring, Ispiwes mencoba menandai arah dengan sobekan kain atau ranting patah. Tapi semuanya kembali, ia seperti diputar balik oleh hutan itu. Waktu terasa tak bergerak, jam tangan Bima sudah mati, matahari tak naik, burung tak berkicau, dan setiap ia berhenti untuk bernapas, suara gamelan terdengar lagi, perlahan, menghantui, seolah menuntunnya atau mempermainkannya. Beberapa kali ia melihat sosok di kejauhan, seperti Andi, berdiri diam, tapi saat dikejar, selalu menghilang di balik kabut. Pada satu titik, Bima jatuh tersungkur. Ratna tergelincir dari gendongannya dan terduduk di tanah, menangis pelan sambil menggigil. "Aku nggak kuat lagi, nak," bisik Bima. Namun suara Ratna berubah. Lagi. Kali ini terdengar seperti ada dua lapisan suara. Satu suara Ratna dan satu lagi. Lebih dalam, lebih berat, seperti berasal dari perut bumi. "Kau tak akan keluar." Sebelum menari, tiba-tiba tubuh Ratna berdiri dengan sendirinya. Gerakannya kaku, seperti boneka. Ia mulai menari. Lengannya membentuk lenggokan khas penari Jawa. Jemarinya lentik, tetapi ada darah yang menetes dari sela-selanya. Matanya tertutup, namun dari mulutnya keluar suara, nyanyian. Bima hanya bisa menatap, ngeri, dan terpaku. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya kaku. Ia ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Tiba-tiba kabut di sekitar mereka terangkat, dan di sekeliling mereka tampak puluhan sosok berdiri, semuanya penari. Laki-laki dan perempuan, dengan pakaian adat yang telah usang dan tubuh penuh luka. Sebagian tak punya wajah, sebagian tak punya kaki. Namun mereka semua menari dalam diam. Gamelan kini terdengar jelas, meski tidak ada alat musik di sekitar mereka. Salah satu dari mereka, seorang perempuan tua dengan selendang merah, mendekat ke arah Bima. Matanya putih seluruhnya, dan dari bibirnya keluar suara gumaman mantra yang tidak dipahami. Ia meletakkan tangan di kepala Bima. "Tinggal di sini, atau ikut dia selamanya."
Tiba-tiba, dunia berputar. Bima jatuh pingsan. 3 hari setelah laporan kehilangan masuk, tim, SR, relawan, dan warga mulai menyisir area hutan. Tapi GPS tidak bekerja, sinyal mati, dan kompas mereka tidak menunjuk arah dengan benar. Salah satu anggota SAR, Pak Haryo, orang tua yang sudah puluhan tahun ikut pencarian, berkata, "Hutan, ini bukan hutan biasa. Ini hutan yang dilindungi oleh mereka, bukan untuk kita." Tim SAR menemukan jejak kaki, tapi anehnya, jejak itu berputar dan berhenti di satu tempat. Di depan sebuah pohon besar yang disebut warga sekitar sebagai Watu Gede. Di bawah pohon itu, mereka menemukan Bima. Ia duduk membelakangi batang pohon, tubuhnya kotor, penuh luka lecet, bajunya robek. Matanya kosong, menghadap ke satu titik yang tidak ada apa-apa. Ia tidak merespons saat dipanggil, tidak menangis, tidak tertawa, hanya duduk dan menggumam pelan. Dia masih menari di balik kabut. Dia masih menari di balik kabut. Kalimat itu diulang terus-menerus. Tidak ada tanda-tanda Ratna. Tidak ada tanda-tanda Andi. Bahkan tempat perkemahan, tenda, bekas api unggun, semua tidak ditemukan. Tim SAR hanya menemukan satu benda aneh. Selembar kain kafan, basah dan berbau, tergantung di salah satu pohon. Di ujungnya ada manik-manik tua yang biasanya digunakan dalam sesajen tari tayub zaman dulu. Bima dibawa ke rumah sakit. Secara fisik ia sehat, tapi jiwanya tidak kembali. Pihak keluarga memanggil seorang paranormal sepuh dari daerah Imogiri bernama Mbah Warto. Orang tua ini terkenal hanya menerima panggilan untuk kasus yang sangat serius. Ia datang ke lokasi bersama 2 orang muridnya. Ia hanya berkata satu kalimat setelah memasuki batas hutan. Yang tinggal sudah bukan manusia. Mbah Warto tidak melakukan ritual besar. Ia hanya duduk di depan pohon besar tempat Bima ditemukan, lalu membakar kemenyan sambil menaburkan bunga 7 rupa selama 1 jam. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Lalu ia berdiri, wajahnya pucat, dan hanya berkata, "Ratna sudah bukan manusia. Oh, ia penari sekarang. Dan Andi, raganya mungkin masih di sini, tapi jiwanya telah menjadi milik mereka. Jangan cari mereka lagi, dan jangan pernah masuk ke alas itu, malam Jumat Kliwon." Warga menandai batas hutan dengan kain merah. Sebuah larangan tak tertulis diberlakukan. Tidak boleh ada yang masuk hutan itu, terutama pada malam Jumat Kliwon. Namun desas-desus terus muncul. Beberapa pendaki yang tersesat di sekitar wilayah itu mengaku mendengar suara gamelan di kejauhan. Seorang fotografer dari luar kota yang sedang memotret alam pada pagi hari tak sengaja menangkap bayangan sosok perempuan menari. Ia tepat di balik kabut. Saat diperbesar, perempuan itu tampak tersenyum, tapi matanya kosong. Sosok itu mengenakan pakaian yang mirip dengan Ratna pada hari terakhir ia terlihat. Dan suara gamelan masih terdengar. Samar. Setiap malam Jumat Kliwon, apakah ini hanya kisah rekaan? Ataukah benar-benar terjadi? Di pelosok Indonesia, banyak tempat yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Tempat-tempat yang menjadi perbatasan antara dunia manusia, dan dunia lain. Alas Purwo Gunung Kidul mungkin bukan bagian dari peta resmi, tapi ia nyata bagi mereka yang telah memasukinya dan tidak pernah kembali sepenuhnya. Jangan pernah menantang tempat yang tidak kamu mengerti. Dan jangan pernah melihat penari di balik kabut. Karena sekali kamu ikut menari, kamu mungkin tidak akan bisa berhenti. Terima kasih telah menyimak Jurnal Horor ID. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah menyeramkan lainnya. Kami akan kembali dengan kisah nyata dari pelosok Nusantara yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih sulit untuk dilupakan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan ingat, tak semua yang hilang benar-benar pergi.